berbisnis, membantu masyarakat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dan kita tahu kalau kita terpenuhi kebutuhan, artinya kita adalah orang yang makmur. Jadi manajemen itu harus bisa berpikir secara sistematis, secara konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam topik Foundation of Business and Management bagi para peserta Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia KMMI Viral Marketing 101. Baik, dalam topik ini kita akan berbicara tentang hal-hal berkaitan bisnis dan manajemen. Dan untuk sistematikanya saya ingin sampaikan, pertama kita akan berbicara tentang pentingnya bisnis atau pentingnya berbisnis. Berikutnya kita akan mendiskusikan bagaimana memulai bisnis. Selanjutnya adalah apa yang dilakukan pada saat kita berbisnis atau apa sebenarnya yang dilakukan oleh bisnis itu. Dan kita masuk pada pengelolaan. Dalam hal ini kita bicara tentang manajer atau manajemen. Kita akan berbicara tentang tugas dan peran manajer. Di sana akan kita bicarakan juga fungsi manajemen. Kita bicara juga tentang skill manajemen. Dan kita tutup dengan sebuah kesimpulan atau penutup dari topik kita hari ini. Baik, kita awali dengan esensi berbisnis. Atau kenapa berbisnis? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik dan ini menjadi perhatian kita semua. Karena banyak negara mendorong anak bangsanya ataupun warganya untuk terjun ke bisnis. Nah, ini mungkin kita sampaikan kenapa begitu. Dan kita tahu juga bahwa negara maju itu memiliki sebuah karakteristik bahwa masyarakatnya itu yang bekerja ataupun yang beroperasi ataupun yang berprofesi sebagai wirausahawan sekitar 10%. Nah, dalam hal ini timbul pertanyaan ataupun esensi berbisnis atau kenapa berbisnis. Dalam kaitan yang kita katakan tadi, terlihat bahwa bisnis berperan dalam kemajuan sebuah bangsa. Namun demikian kita akan lihat apa sebenarnya kenapa seperti itu. Yang pertama adalah bisnis atau berbisnis itu kegiatannya menghasilkan barang dan jasa. Nah, dalam hal ini kalau kita berbisnis, itu akan membantu masyarakat menghasilkan barang dan jasa, memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Bahkan perusahaan-perusahaan tertentu atau bisnis-bisnis tertentu tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tetapi juga masyarakat di luar negaranya. Nah, ini satu hal menurut saya pentingnya berbisnis, membantu masyarakat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dan kita tahu, kalau kita terpenuhi kebutuhan, artinya kita adalah orang yang makmur. Yang kedua adalah alasan berbisnis, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah negara yang mana dihasilkan oleh seluruh entiti bisnis di sana, itu berkaitan erat dengan kemakmuran sebuah bangsa. Jadi semakin tinggi produksi barang dan jasa di negara tersebut, maka semakin makmur bangsa tersebut. Seperti yang kita katakan tadi. Artinya negara yang mampu menghasilkan produk yang banyak atau dikatakan juga gross national product-nya yang tinggi, maka otomatis itu akan meningkatkan kesejahteraan. Hal lainnya, kenapa bisnis ini penting? Meningkatkan nilai tambah sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya alam dari negara tersebut. Melalui proses produksi oleh perusahaan, oleh bisnis, maka akan terjadi kenaikan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki, sumber daya alam yang dimiliki. Nah, kalau tidak ada proses bisnis, tidak ada proses penambahan nilai tambah dari proses yang dilaksanakan oleh orang-orang bisnis, nah SDA yang dimiliki itu tidak memiliki nilai tambah. Dalam hal ini, bisnis meningkatkan nilai tambah yang tentu secara apapun adalah sebuah hal yang positif. Kemudian juga bisnis juga bisa mempromosikan sebuah negara. Kita tahu mungkin produk sebuah negara
yang otomatis ataupun juga menggambarkan atau kita akan mengetahui juga negaranya. Misalnya Toyota ataupun Jepang terkenal karena Toyota ataupun Korea terkenal karena Samsung atau LG. Jadi dalam hal ini banyak dimensi kenapa bisnis tersebut harus berkembang, bertumbuh, dan ada wirausahawan yang bergerak di bidang itu. Kemudian hal lainnya adalah bisnis membawa dampak positif terhadap sosial ekonomi, menyerap tenaga kerja, menghasilkan devisa negara, dan tentu juga berkaitan dengan kemakmuran seperti yang kita katakan tadi, termasuk juga kemiskinan. Negara-negara yang memiliki bisnis yang banyak, jumlah wirausahawan yang banyak seperti yang kita katakan tadi, rata-rata adalah negara-negara yang makmur, negara-negara yang disebut dengan negara-negara berkembang. Itu satu hal yang perlu kita sampaikan, pentingnya bisnis. Nah, tentu harapannya dengan adanya mata kuliah ini membawa inspirasi bagi saudara-saudara semua yang notabene adalah kaum muda yang diharapkan oleh negara kita ini untuk terjun sebagai wirausahawan, terutama dalam konteks mengelola sumber daya alam yang begitu banyak di Indonesia, meningkatkan nilai tambahnya melalui proses bisnis. Baik, kita masuk kepada bagaimana memulai bisnis. Yang pertama adalah tentu berkaitan dengan barang apa yang akan kita produksi ataupun barang dan jasa apa yang harus kita produksi atau yang akan kita produksi. Nah, tentu ini memerlukan pengamatan, observasi, serta pembacaan ataupun membaca hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Hal yang pertama, atau dengan kata lain, adanya demand terhadap barang dan jasa yang hendak kita jadikan sebagai barang dan jasa yang akan kita jual, yang akan kita produksi, ataupun yang akan kita usahakan. Nah, jadi barang dan jasa bisa jadi pertanyaan berikutnya adalah barang dan jasa kebutuhan siapa? Kebutuhan orang tua, kebutuhan anak muda, kebutuhan balita, kebutuhan laki-laki, kebutuhan perempuan, atau siapa? Nah, semakin bisa kita mengurai ini dan semakin spesifik dia, nah tentu kita akan bisa mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Inilah yang disebut dengan segmentasi ataupun segmen yang akan kita isi. Tapi intinya adalah, adakah permintaan untuk barang dan jasa yang sedang kita pikirkan itu? Nah, tentu disinilah letaknya kejelian seorang yang memiliki insting bisnis dengan orang yang kurang memiliki insting bisnis. Dan tentu ini juga tidak terlepas dari pengalaman kita, lingkungan di mana kita hidup, termasuk tentu jam terbang kita, dengan siapa kita bergaul. Nah, termasuk juga mungkin event ini, ataupun KMMI yang kita laksanakan hari ini adalah bagian dari proses untuk bisa mengidentifikasi barang dan jasa yang kita perlukan. Kemudian dari segi barangnya bisa kita urai. Kalau tadi berkaitan dengan siapa, sekarang barangnya apa? Apakah barang tahan lama, barang kebutuhan sehari-hari, barang luks, barang konsumsi, atau barang apa? Nah, ini juga satu hal yang perlu kita urai. Salah satu cara biasanya digunakan untuk mendapatkan ide produk dan barang dan jasa yang kita usahakan ini adalah gambarkan ataupun lihat foto seseorang. Katakanlah seperti itu, lihat foto seorang eksekutif yang pakai pakaian formal lengkap, pakai jas, pakai dasi, bawa tas, dan lain-lainnya itu, pegang handphone, pegang laptop, dan lain-lain. Nah, mulailah mengidentifikasi apa kebutuhan daripada eksekutif tersebut. Nah, ini salah satu cara, dan tentu secara bertahap kita akan menghasilkan berbagai ide tentang produknya. Nah, tentu itu akan disaring sehingga akan lahir sebuah ide bisnis yang akan kita lakukan. Intinya adalah
ada demand terhadap produk tersebut. Kita bisa juga berpikir melihat produk itu adalah ataupun mengidentifikasi produk apa yang akan kita jadikan uh, sebagai core bisnis kita ataupun barang dan jasa yang akan kita hasilkan dengan melihat produk yang telah ada dan melakukan modifikasi ataupun pelayanan terhadap apa yang telah ada. Nah, jadi tidak harus selalu barang yang belum ada, tetapi dengan jalan memodifikasi barang yang telah ada, maka itu juga akan menjadi inspirasi bagi kita dalam mengidentifikasi barang dan jasa yang akan kita usahakan. Jadi misalnya orang sudah ada bisnis sate misalnya, atau orang sudah ada bisnis makanan tertentu, rendang misalnya, rendang lah. Nah, dari rendang yang ada, apa hal yang bisa kita modifikasi dari sana? Dari modifikasi itu, kita akan mendapatkan sebuah produk yang menjadi sebuah bisnis baru kita. Nah, walaupun sebenarnya meniru produk yang ada bisa juga, tetapi resikonya adalah kita sebagai pendatang baru tentu belum memiliki nama, belum memiliki image. Nah, tetapi kalau kita come up ataupun menampilkan sebuah produk modifikasi dari produk yang ada, maka itu tentu orang memiliki preferensi lain dari apa yang kita tawarkan. Kita lanjutkan dengan bisnis apa? Pertanyaan berikutnya adalah bisnis apa? Tentu kita jawabannya adalah pilih bisnis yang sesuai dengan minat, pengalaman, dan pengetahuan. Nah, ini berkaitan dengan apa yang awal tadi. Jadi produknya ada, tetapi kita tidak minat di sana. Nah, kita melihat ada kesempatan ini, tapi tidak ada minatnya di sana, tidak ada pengalamannya di sana, dan tidak ada pengetahuan di sana. Dari beberapa pengamatan kita, dari bacaan, dari penelitian, terlihat bahwa seseorang yang memiliki bisnis itu ada kaitannya dengan minat, ada kaitannya dengan pengalaman, dan ada kaitannya dengan pengetahuan. Nah, kalau kita baca sejarah ataupun pengalaman bisnis yang sedang berkembang, nah itu katakanlah misalnya Gojek ya, kalau saudara baca itu salah satunya pengalaman dalam mendapatkan transportasi misalnya. Nah itu pengalaman-pengalaman yang kita miliki serta minat kita dan pengetahuan yang kita miliki itu sangat besar kontribusinya untuk bisa sukses dalam bisnis. Jadi jangan masuk pada bisnis yang kita tidak memiliki pengalaman ataupun minat. Ya. Minat kita tidak ada di sana. Nah, jadi kita tentu tahu dengan minat kita. Kita pribadi tahu dengan minat. Coba tanya diri sendiri, minat saya ini apa ya? Apakah di real estate, apakah di makanan, apakah di jasa, hotel misalnya, atau di pendidikan misalnya, atau di yang lainnya. Masing-masing kita memiliki minat dan tentu juga ada pengalaman serta pengetahuan. Apakah itu berasal dari orang tua, apakah berasal dari kawan, apakah berasal dari relatif kita, tetapi itu membawa kita kepada sebuah hal yang akan kita perhatikan dalam memilih bisnis atau produk apa yang akan kita terjuni. Nah, baik. Kemudian tentu juga berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki. Walaupun misalnya minat kita ke sini, tetapi sumber daya yang kita miliki itu tidak mendukung, nah ini memang perlu ada sebuah alternatif pemikiran lain. Jadi sumber daya itu ada yang bersifat keuangan, ada yang non-keuangan. Yang non-keuangan itu bisa jaringan kerja, bisa sumber daya yang kita miliki, termasuk diri kita sendiri. Misalnya, kita ada kompetensi di bidang ini. Nah, kita punya network seperti ini. Nah, jadi itu hal lain yang harus kita perhatikan dalam menentukan bisnis ataupun produk yang akan kita kembangkan. Nah, berikutnya tentu ada tujuan yang jelas yang hendak kita capai. Nah, tentu diantaranya pertumbuhan
Di antaranya laba, di antaranya eksis di bisnis dan lain-lain itu.